Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhan nas, Qanafina azzakumullah, kita semuanya meyakini bahwasanya agama Islam yang didakwahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah dinul haq, agama yang hak, agama yang benar. Selain itu dinyatakan sebagai agama yang batil. Dinul haq ini barakallahu fikum senantiasa kokoh di atas kebenaran, senantiasa kokoh di atas al-haq, dikarenakan dinul Islam ini dibangun di atas usul wa qawaid, dibangun di atas pondasi-pondasi, dasar-dasar yang kuat, dibangun di atas kaidah-kaidah yang kokoh yang kuat di dalam semua sisi pembahasan agamanya. Ada kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar secara umum pada agama ini. Ada prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah khusus dalam perkara akidahnya, dalam perkara ibadahnya, dalam perkara muamalahnya, dalam perkara akhlak adabnya. Semuanya memiliki prinsip-prinsip dasar. Semuanya memiliki kaidah dasar yang sangat kuat. Di antara prinsip agama Islam yang paling mendasar secara umum berlaku untuk semua perkara-perkara agama Allah yang mulia ini ialah prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Prinsip al-muwalatu lillah wal mu'adatu lillah. Al-muwalah, loyalitas, wala karena Allah. Al-mu'adah, memusuhi atau bara, berlepas diri juga karena Allah.
Termasuk di dalam kategori prinsip ini ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dan melarang umat dari semua perkara-perkara yang mungkar. Istilah lain untuk kaidah ini ialah al-imanu billah wal kufru bittaghut. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada taghut-taghut. Ini semuanya satu prinsip. Satu prinsip para kawan. Prinsip ini wa'azzaikumullah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran, seseorang yang memiliki prinsip ini dinyatakan telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Di Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tak mungkin terpisah. Al-urwatul wuthqa ini merupakan dasar agama, dikarenakan tafsirnya ialah kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang kufur kepada taghut itu merupakan bentuk bara'ah, berlepas diri. Itu merupakan bentuk al-bughd, kebencian karena Allah. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Sebagai bentuk al-muwalah, wala karena Allah. Berarti dia telah menyempurnakan tauhidnya, menyempurnakan la ilaha illallah, menyempurnakan imannya, memiliki iman yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Begitu pula barakallahu hadis yang kita bahas kali ini dari risalah Al-Arba'una Hadisan fi Madhhab Salaf, pada hadis yang ke-15 disebutkan oleh muallif hafizahullah taala wa ra'ah dengan judul Al-Hubbu fillah wal Bughdu fihi. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Disebutkan di bawahnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang memiliki makna yang sama dengan ayat yang saya bacakan di atas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Abi Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ayyu 'ural iman? Azunnuhu qala awsaq. Tali iman apa? Saya kira beliau mengatakan awsaq, yang paling kuat. Ini pertanyaannya. Wahai Abu Dzar, tali iman yang paling apa yang paling kuat? Qala, jawabannya Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh itu ialah berwala, berloyalitas karena Allah, memusuhi dan benci karena Allah. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillah. Cinta
karena Allah dan benci karena Allah. Dikatakan oleh muallif hafizahullah, rawahul Hakim wa Tabrani wa ghairuhuma wa isnaduhu wahid. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim wa Tabrani dan yang lain-lainnya dan isnadnya wahid, sangat lemah sekali. Lakin lahu syahidun min hadis Ibnu Mas'ud. Namun dia memiliki penguat dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa min hadis Al-Bara bin Azib. Juga dari hadis Al-Bara bin Azib. Qala Al-Albani rahimahullah, berkata Al-Albani rahimahullah taala disebutkan dalam silsilah sahihah, fal haditsu fi majmu'i turuqihi yarqa ila darajatil hasan alal aqal. Hadis ini sudah dikumpulkan semua jalur-jalurnya, semua isnadnya, maka dia naik kepada derajat hasan minimalnya. Wallahu a'lam. Nah, wa huwa kama qala, ini sebagaimana yang dikatakan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini ikhwan hasanun fi syawahidihi. Hasan dengan penguat-penguatnya. Dalam riwayat ini pula para ulama kita perhatikan, sama persis seperti ayat yang saya bawakan. Seseorang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, berwala karena Allah, berbarak juga karena Allah, maka berarti dia telah memiliki tali iman yang paling kuat, berpegangan dengan awsaqul iman, tali iman yang paling kuat. Sama dengan ayat di atas, faqad istamsaka fil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dia berpegangan dengan tali yang sangat kuat yang nggak mungkin terlepas. Ini menunjukkan dengan prinsip al-wala wal bara itu kaitannya sangat erat dengan yang namanya iman. Seseorang yang prinsipnya benar dalam bab ini, maka dia mukmin. Semakin sempurna imannya. Namun sebaliknya, kalau dia ternyata salah dalam menerapkan prinsip al-wala wal bara, maka imannya itu yang jadi korban. Bisa jadi iman dia berkurang, mungkin pula iman dia sirna, dalam artian keluar dari daerah Islam. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini yang menunjukkan para hukum betapa tingginya prinsip ini dalam Islam. Sangat berkaitan erat dengan yang namanya keimanan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, juga datang dari sahabat yang lain, kalau dikumpulkan menjadi hasan di ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menolak tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Faqad istakmala iman. Maka naik turunnya iman seseorang diantaranya tergantung prinsip ini. Benar walaknya, naik imannya. Salah walaknya, turun imannya. Benar baraknya, naik imannya. Salah baraknya, turun keimanan dia. Dikarenakan masalah ini berkaitan erat dengan bab keimanan, maka kita harus mengkaji bagaimanakah bimbingan Alkitab wa Sunnah di dalam berwala dan berbarok. Harus
jelaskan terlebih dahulu bagaimanakah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam al-wala wal bara. Baru kemudian setelah itu kita bersama-sama menjelajahi fenomena al-wala wal bara yang lagi marak di zaman kita sekarang ini. Untuk kemudian kita paparkan kepada prinsip yang benar di atas, apakah al-wala wal bara mereka itu dinyatakan sahih ataukah dinyatakan batil. Al-wala wal bara yang sahih sesuai dengan bimbingan Alkitab wa Sunnah itu dibangun di atas beberapa prinsip, dibangun di atas beberapa kaidah. Yang pertama, yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang kita bacakan, al-wala wal bara-nya itu harus lillah, harus lillah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kamu cinta kepada seseorang itu karena Allah. Kamu loyal kepada seseorang juga karena Allah. Begitu pula engkau memusuhi seseorang, benci kepada seseorang, bara kepada dia juga karena Allah. Lillah. Ini prinsip. Disebut dengan at-tajarrud fil wala'i wal bara. Memurnikan al-wala wal bara-nya. Bagaimanakah bentuk al-wala wal bara yang dikatakan lillah wa fillah itu? Jawabannya barakallahu ialah kita mencintai seseorang karena Allah itu dikarenakan orang tersebut di atas jalannya Allah. Orang tersebut menjalankan, mengamalkan agama Allah. Dikarenakan keislamannya, dikarenakan keimanannya, dan dikarenakan pengamalan dia terhadap sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita cintai dia karena Allah. Itu bentuk al-wala lillah. Dia seorang muslim, kita cintai. Dia seorang mukmin, kita cintai. Dia seseorang yang sedang beramal soleh, kita cintai. Seseorang yang sedang mengamalkan sunnah, kita cintai. Seseorang yang sedang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Taala, kita cintai. Itu namanya al-wala'nya lillah. Paham ya? Lillah. Berarti ada klasifikasi orang. Oh saya. Begitu pula pada kawan tatkala kita memusuhi seseorang, benci kepada seseorang, bencinya pun juga karena Allah, dengan makna yang sama dengan di atas. Dikarenakan orang tersebut tidak di atas agama Allah, tidak di atas jalannya Allah, alias melanggar ketentuan-ketentuan agama Allah. Kita benci seseorang karena kekufurannya, karena kesyirikannya, karena bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, karena kemaksiatan, kemungkaran yang dia kerjakan selama ini. Kita benci dia. Kita balok. Itu semuanya karena Allah. Disebut dengan lillah. Berarti juga ada klasifikasi orang percaya. Nanti akan disebutkan insya Allah. Itu namanya lewat
at-tajarrudu fil wala'i wal bara. Adanya keikhlasan dalam al-wala' wal bara. Ini prinsipnya. Ini yang harus kita camkan tatkala kita menerapkan kaidah al-wala' wal bara dalam kehidupan sehari-hari. Harus muhasabah, introspeksi diri. Saat kamu mencintai dan suka kepada seorang, karena apa kamu cinta dia? Kalau kamu cinta dia dikarenakan dia itu satu profesi dengan Anda, satu perusahaan. Koncoku ini teman saya, satu profesi, satu perusahaan. Maka dinyatakan al-wala wal baroknya Anda itu tidak lillahi ta'ala. Tendensinya duniawi. Paham ya? Tendensinya duniawi. Mencintai dia dikarenakan dia orang yang suka membantu kita. Folusnya keluarnya gampang. Pak, ya, Pak, ya, akhirnya kita sangat hormat kepada dia, sangat kita cintai, sangat kita muliakan, dan segala macamnya, melebihi yang lainnya. Kenapa kok kamu cinta sama dia? Iya, gampang solusinya. Tendensi duniawi, bukan ikhlas karena Allah. Barakallah itu. Apa dikarenakan daerah? Apa dikarenakan kesukuan? Atau dikarenakan tendensi yang lain yang sifatnya duniawi. Cinta dia dikarenakan dunia. Ini bukan al-wala lillahi ta'ala. Atau dia mencintai orang lain tadi, mencintai seseorang dikarenakan satu pemahaman, satu misi dan visi. Lillahi ta'ala bukan ya? Napa guyu? Dirinci misi dan visinya itu apa? Kalau ternyata misi dan visinya dia itu syar'i, di atas Alkitab dan Sunnah, sesuai dengan bimbingan Islam, lillahi ta'ala. Tapi kalau ternyata satu ide, satu misi, satu visi, dan ternyata itu perkara yang melanggar agama, melanggar syariat, itu al-wala yang bukan lillahi ta'ala. Penjabaran berikutnya silakan Anda teruskan. Begitu ya. Ringkasnya ialah kecintaan dia bukan karena Allah. Begitu pula tatkala engkau memusuhi seseorang. Kenapa kamu memusuhi seseorang? Kenapa kalau ketemu cemburut mukanya? Kenapa kalau ketemu tidak pernah mau mengucapkan salam? Kenapa kalau dalam satu masjid mesti berpisah? Satu di pojok sebelah kanan, satu di pojok sebelah kiri, satu di belakang, satu di depan. Loh, kenapa kok tidak bisa bertemu? Ini nggak ada apa-apa, tapi kebetulan aja telat datangnya, ya alhamdulillah. Barakallah itu. Soalnya katakan, saya nggak suka sama dia. Dipertanyakan lagi, kenapa kamu nggak suka sama dia? Limadza tubghiduhu? Kenapa kau benci dia? Kenapa kau munculkan permusuhan kamu kepada dia? Limadza? Itu pertanyaannya. Kenapa? Pokoknya saya nggak senang sama dia karena kan dia itu orangnya maunya menang sendiri. Setiap kali diadakan kumpul-kumpul mesti ide saya tuh nggak pernah pakai. Pokoknya saya nggak suka sama mereka semua. Loh, kamu harus introspeksi diri. Itu berarti bukan lillahi ta'ala, tapi tendensinya tendensi pribadi. Maka barokahnya kamu itu tidak ikhlas karena Allah. Contoh, nah gitu ya. Saya tidak suka sama dia. Loh, kenapa? Itu rival saya dalam bisnis. Wah, itu kalau saya mau meluncurkan produk A, mesti
mesti dia tandingi produk A yang mirip lain produk, lain nama produknya gitu. Terus paling pikir saya sama dia itu. Nah, pertanda al-bara'ah yang kamu tunjukkan, kebencian yang kamu tunjukkan kepada orang tadi bukan karena Allah, tapi tendensi duniawi. Barakallahu. Atau dia mengatakan saya tidak suka dengan dia dikarenakan dia punya pemikiran yang menyimpang. Oh, menyimpang. Dicek dulu, betul apa enggak menyimpang apa enggak ini? So, kenapa dia menyimpang? Dikarenakan pemahaman dia itu bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dia terjatuh dalam pemahaman demikian ilmiah. Berarti kebencian kamu kepada dia lillahi ta'ala. Itu satu perkara yang bisa kita resapi dalam kehidupan sehari-hari dan memang harus senantiasa introspeksi diri barakallahu fikum. Itu kaidah pertama. Prinsip pertama yang harus kita camkan baik-baik tatkala kita melancarkan al-wala' wal bara' dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa kamu cinta? Karena apa kamu benci? Prinsipnya kita al-wala' wal bara' lillah wa fillah. Betul ya? Dari sana misalnya al-wala' wal bara' yang semacam inilah barakallahu fikum yang disebutkan sekian banyak pahala dan keutamaannya. Di antaranya tadi termasuk tali iman yang paling kuat, termasuk hal-hal yang menyempurnakan iman. Juga disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perangai, barang siapa yang 3 perangai itu ada pada dia, maka dia akan mendapati manisnya iman. Satu di antaranya ialah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini prinsipnya kamu ikhlas dalam al-wala' wal bara', barakallahu, maka Anda akan merasakan manisnya iman. Lezatnya keimanan. Semakin meningkat iman dan takwa kamu kepada Allah, semakin dekat kamu dengan Allah Taala. Ini kaidah pertama. Ikhlas dalam al-wala' wal bara'. Faidah yang kedua, kaidah yang kedua ialah kaidatun fil muwalah. Kaidah yang berkaitan dengan masalah al-wala'. Kaidah yang berkaitan dengan al-wala'. Loyalitas kita, kecintaan kita. Kaidahnya adalah al-muwalat qad takunu kulliyatan wa qad takunu juz'iyatan. Yang artinya adalah wala itu, loyalitas itu terkadang secara kulli, secara total, terkadang pula secara juz'i, parsial, bagian. Ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang total, kadang parsial, sesuai dengan orang yang kita cintai, sesuai dengan orang yang kita berikan kepadanya sikap wala kita.
Pengertian loyalitas atau al-wala yang kulli, yang total itu ialah betul-betul kita berikan kepadanya sikap loyalitas penuh, sikap kecintaan yang penuh, tidak ada unsur permusuhan sama sekali. Tidak ada unsur permusuhan sama sekali. Cinta murni. Mereka itu ialah para anbiya wal mursalin. Dari kalangan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka ini kita berikan cinta kita, wala kita secara murni. Tidak boleh sedikit pun ada unsur permusuhan kepada mereka. Nah, dikarenakan kewajiban iman kepada mereka semua, terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Paham ya? Murni ya? Cinta murni. Para siapa yang kemudian pada dia ada sedikit unsur kebencian atau permusuhan kepada para anbiya wal mursalin, itu bukan kemudian ditanyakan sunnahnya, tapi dipertanyakan keislamannya. Hati-hati. Karena membenci dan memusuhi para anbiya wal mursalin itu merupakan amal kufur. Juga yang termasuk pihak yang kita berikan kepadanya al-wala yang murni ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini dari selain para anbiya wal mursalin, para sahabat itu. Ini harus kita cintai dengan kecintaan yang murni lillahi ta'ala. Tidak boleh ada sedikit pun permusuhan atau kebencian kepada mereka. Barang siapa yang pada dirinya ada sedikit kebencian atau permusuhan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka dia keluar dari daerah sunnah menuju daerah Islam. Yang tadinya dia ahlus sunnah menjadi muslim menyimpang. Bisa jadi dia keluar pula dari daerah Islam menuju kepada kekufuran. Karena memusuhi dan membenci para sahabat itu ada yang kufur, ada yang bid'ah, penyimpang. Hati-hati ya Pak, tidak sembarangan. Maka untuk para sahabat kita berikan kepada mereka al-muwalah al-kulliyah, loyalitas, kecintaan yang total. Termasuk para sahabat al-muhajirin wal ansar. Termasuk para sahabat ialah ahlul bait, keluarganya Rasul alaihi salatu wassalam. Semua para sahabat. Barakallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan dalam hadis yang menerangkan kepada kita untuk betul-betul wala kepada para sahabat dengan sepenuhnya. Hadis yang masyhur ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalian jangan mencela sahabat. Sungguh demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai infak satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Kata-kata la tasubbu ashabi itu menunjukkan tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada para sahabat. Artinya harus wala secara mutlak kulli. Barakallahu. Ingat para sahabat. Masya Allah. Ini qaidatun fil wala al-muwala al-kulliyah. Adapun al-muwala al-juz'iyah. Kajian kedua ya. Maksudnya ialah kita mencintai dia dari satu sisi, kita benci dia dari sisi yang lain. Al-muwala al-juz'iyah. Tidak total cintanya.
tidak total kebenciannya. Ada unsur cinta, ada unsur benci. Ada unsur loyalitas, ada unsur barokah. Ada walaknya, ada baroknya. Itu namanya juz'iyah. Barakallahu. Al-muwalah al-juz'iyah ini berlaku, ditujukan kepada segenap kaum muslimin, segenap ahlu sunnah wal jamaah yang terkadang jatuh di dalam perkara-perkara mungkar, terkadang jatuh dalam perkara-perkara maksiat. Paham ya? Dari sisi dia sebagai ahlu sunnah dicintai. Dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin dicintai. Tapi tatkala dia terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan atau kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan, dibenci. Dibenci. Kebencian itu nanti tergantung kadar penyimpangannya. Semakin parah penyimpangannya, semakin besar kebenciannya. Semakin sedikit cinta kita kepada dia. Semakin kecil penyimpangannya, semakin sedikit penyimpangannya, semakin sedikit pula kebencian kita kepada dia, semakin besar cinta kita kepada dia. Itu namanya al-muwalah lillah. Muwalah juz'iyah. Ya, kayak kita-kita ini. Salah kewajiban. Tatkala kita mencintai seseorang itu dikarenakan dia bukan rasul, bukan nabi, bukan sahabi, bukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang kayak kita ini dikasih muwalah juz'iyah. Selama di atas sunnah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Begitu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka ditunjukkan sikap barokah pada dia pada poin penyimpangan tadi. Barakallahu. Dan terus demikian sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing. Sampai pada tingkat ketika orang itu tadinya ahlu sunnah berubah menjadi seorang hizbi mubtadi', maka disikapi secara khusus bagaimana sikapnya ahlu sunnah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Wah, itu namanya juz'iyah. Ini yang disebutkan dalam riwayat. Ada yang meriwayatkan secara mauquf, ada pula yang meriwayatkan secara marfu'. Kalau mauquf, ucapan seorang sahabi. Kalau marfu', sabdanya Rasul. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, disebutkan ahdib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Ahdib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu suka itu haunan ma, sedang-sedang saja. Jangan total, jangan salah total. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Bisa jadi dia menjadi orang yang kamu benci nanti di suatu hari. Harap. Sehingga tengah-tengah. Namanya muwalah iya, lillahi ta'ala. Ini prinsip besar yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dinukil ini kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia menukil kesepakatan semua ahlu sunnah adanya tipe al-wala atau muwalah yang juz'iyah ini. Tentang hah? Ngantuk kabeh wae. Ngantuk salah kaidah repot penerapannya kan. Barakallahu. Nah, ini qaidatun bil muwalah. Ada pula yang namanya qaidatun fil mu'adat atau fil bara'ah. Kaidah yang berkaitan dengan masalah permusuhan dan bara'ah, berlepas diri. Sebagaimana al-muwalah ya ikhwan,
Al-mu'adah atau al-bara'ah ini pun juga ada bara'atun kulliyah, ada pula yang namanya bara'atun juz'iyah. Sama dengan yang pertama tadi. Bedanya kali ini pembahasannya benci membenci, musuh memusuhi, barok-barokan. Nah gitu ya. Ada yang kulli, ada yang juz'i, ada yang total, ada yang parsial. Harus terapkan betul kaidahnya. Salah kaidah bahaya. Ada pun bara'atun kulliyah, bara'ah yang total, yang tidak ada unsur wala sedikit pun, tidak ada unsur kecintaan sedikit pun, ditujukan kepada kaum kufar. Ditujukan kepada kaum kufar dengan berbagai macam jenis kekufurannya, baik dari kalangan ahlul kitab al-yahud wa nasara ataupun dari kalangan musyrikin dengan berbagai macam sekte yang ada. Masuk padanya tokoh-tokoh tertentu semacam iblis, la'anahullah, semacam Fir'aun dan segala macamnya itu, ya, yang ma'ruf ya, barakallahu fiik, itu dikasih bara'ah kulliyah, kebencian yang total, tidak ada unsur wala sedikit pun. Maka barang siapa yang ada unsur wala, kecintaan kepada kaum kufar, tertanyakan keimanan dia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Maidah, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang berwala kepada mereka kaum kufar, maka dia termasuk orang kafir tadi. Semakna dengan ayat di atas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ancamannya keras. Ini namanya al-bara'ah al-kulliyah. Tidak ada cinta begitu. Termasuk di dalamnya yang kita berikan bara'ah kulliyah ialah kaum munafikin. Kaum munafikin, orang-orang munafik yang sangat benci dengan Islam secara batinnya, namun dia menampilkan keislaman secara zahir. Kaum munafik itu. Karena munafik ini, munafik i'tiqadi ini disamakan dengan kaum kufar. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan kaum munafikin dan kaum kafirin di neraka jahanam bersama-sama. Barakallahu. Ini dikatakan bara'ah kulliyah. Barakallahu. Adapun yang namanya al-bara'ah al-juz'iyah, sikap bara' yang sifatnya parsial, al-mu'adah al-juz'iyah, artinya kebencian yang masih ada unsur walaknya. Ini ditujukan kepada siapa saja yang menyimpang. Siapa saja yang terjatuh dalam tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan yang belum keluar dari daerah Islam, alias masih muslim. Dan kadar barokahnya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing. Paham ya? Jadi kita benci dia, kita barok dia, itu dikarenakan penyimpangannya dikarenakan dosa dan maksiatan dia. Tapi juz'iyah, tidak total. Kita masih ada unsur cinta kepadanya selaku seorang muslim. Aku selaku seorang sunni.
Ada seorang yang menyatakan dirinya sunni, ahlu sunnati wal jamaah. Memang ternyata terjatuh di dalam kemungkaran. Selaku sunni kita cintai dia. Tapi kemungkaran yang dia lakukan itu kita benci dan kita barok. Terus meningkat baroahnya sesuai dengan peningkatan penyimpangan. Ketika sudah menyimpang dari sunnah, berubah menjadi seorang hizbi dengan ketentuan yang hak, yang benar, nggak sembarangan mengatakan hizbi. Ketika sampai bertingkat dia sebagai seorang mubtadi' ahli bid'ah, maka baroahnya pun ditingkatkan sesuai dengan kadar kebid'ahannya dan penyimpangannya masing-masing. Dan dibahas khusus dalam pembahasan sikap ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah. Dia telah keluar dari daerah sunnah, masuk ke dalam daerah Islam, seorang muslim saja. Dari sisi dia sebagai seorang muslim, kita cintai itu. Dia lagi sholat, ya kita harus senang sama dia yang lagi sholat. Tidak boleh kamu benci. Dia lagi puasa, ya kita senang dia lagi puasa. Nah, jangan mengatakan, oh sholat opo itu, wali bid'ah sholat barangnya, gak tahu sholatan, loh. Jangan begitu. Selagi sholatnya di atas sunnah sesuai dengan Rasul, kita sukai itu. Ada unsur walak kita kepadanya. Nah, di atas sunnah ketika itu. Tapi bid'ahnya itu, penyimpangannya itu, pemikirannya itu, kita barok. Bisa jadi pula barakallahu fikum kita membarok orangnya sekaligus. Itu semuanya dengan pertimbangan al-maslahah wal mafsadah, kemaslahatan dan kemadaratan sesuai dengan kaidah ahlu sunnah dalam mensikapi orang-orang yang menyimpang. Itu babnya khusus. Intinya apa? Ada baro'ah juz'iyah. Jadi harus ada timbangannya. Jangan sampai salah timbangan. Ada takarannya. Jangan sampai salah takaran. Salah penerapan, iman Anda jadi korban. Iman kamu jadi korban. Seseorang yang mestinya kita kasih baro'ah juz'iyah, kita kasih baro'ah kulliyah. Wah, bahaya itu. Itu bisa terjerumus dalam pemahaman yang lebih mengerikan lagi. Apa itu? Mengkafirkan kaum muslimin. Hati-hati. Salah penerapan iman di korban. Al-muhim itu namanya baro'atun juz'iyah. Ini pun juga dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Dinukil kesepakatan ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Di antara argumentasinya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Maidah, di antaranya Allah menyatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum itu membuat kamu tidak adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat pada ketakwaan kepada Allah. Ini berlaku untuk baro'ah juz'iyah. Benci barok, tapi takarannya seberapa? Siapa orangnya itu? Masih muslim, tapi takarannya juz'iyah saja, jangan kulliyah. Ini merupakan qaidatun fil baro'ah. Dari sana misalnya, mudeng dia. Ini teori. Nah, prakteknya itu barakallahu fikum. Yang kadang-kadang ada sikap kebablasan, ada yang kadang sikapnya kekurangan. Ada yang bablas walaknya, ada yang bablas baroknya. Itu nanti dibahas pada fenomena al-walak wal barok masa kini yang umumnya menyelisihi prinsip al-walak wal barok yang benar. Total tadi berapa prinsip? Berapa kaidah? Cuma 2, 3 dari mana? Iya, yang pertama ikhlas tadi apa? Iya, al-ikhlas.
fil wala'i wal bara. Disebut dengan at-tajarrudu fil wala'i wal bara. Yang kedua kaidah fil mualah, yang ketiga kaidatun fil bara'ah. Itu kaidahnya ahli sunnah. Dengan kesepakatan semua ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah itu adalah seseorang yang dikatakan arhamun nasi bin nas. Orang yang paling rahmat kepada orang lain. Dikatakan sebagai orang yang paling insaf. Dikatakan sebagai orang yang paling adil. Dikatakan sebagai orang yang paling arif, yang paling bijak. Ini ahli sunnah wal jamaah. Betul-betul mencikapi sesuatu dengan porsinya masing-masing. Tidak lebih. Lanjut. Jam berapa ini? Setengah 12. Lanjut. Jam berapa dulu? 12 hormat. 12? Kurang hormat. Tak pikir lebih hormat. Yakin? Tidak sama kayak jauh ini. Benar ya? Mestinya aku lebih mundur lagi. Ya, sesinya kan 10 menit. Allah ya. Terus gimana ya? Tinggal 4 jam. Ya nggak mesti harus banyak, gitu loh. Disebutkan yang poin-poin penting saja. Itu aja kalau kamu terapkan dengan baik-baiknya, Anda akan lepas dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam pembahasan al-wala wal bara. Ini berikutnya nih, tema intinya itu yang belum dibahas. Tema intinya kan fenomena al-wala wal bara zaman sekarang ini. Itu bukan dimana aja. Intinya sekarang ini. Kita mau bikin contoh-contoh al-wala yang nggak beres ini, al-bara yang nggak beres ini. Gitu loh, ditimbang, ditakar sejauh mana nggak beresnya itu. Nampaknya tanggung ya. Jadi supaya nggak tanggung ya sudahlah. Kita break dulu aja. Tapi ingat Pak Dahur langsung sama ya. Kenapa kan? Insya Allah taala. Nanti saya ngomong tengah jalan putus. Sehingga insya Allah pada zuhur nanti kita akan membahas tentang fenomena al-wala wal bara di zaman sekarang ini. Insya Allah. Saya kira sekian hari ini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.